laysa min ahli. Saya jumpai di Madinah 100 orang. Semuanya mereka adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang saleh, ma'mun, tetapi tidak diambil satupun hadis dari mereka. Kenapa? Dikatakan bahwa mereka bukan ahli hadis. 100 orang di Madinah dari para tabi'in, orang yang hidup di kurun yang terbaik, yang belajar kepada para sahabat. Mereka orang-orang yang ma'munun, yang amanah. 100 orang. Kata Abu Zinad, tidak ada seorang pun di antara mereka yang diambil hadisnya. Barang satu hadis saja tidak. Kenapa? Yuqalu laisa min ahli. Mereka bukan ahlinya. Yani tidak ahli dalam hadis. Jangan diambil. Walaupun mereka orang saleh, orang ma'mun, orang yang amanah, tidak ahli, jangan diambil. Lihat disiplin ilmu di dalam Islam. Dan Islamlah pertama kali yang menetapkan demikian, yang kemudian diikuti oleh manusia. Nah, Al-Imam Malik pernah mengatakan, sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam As-Suyuti di kitabnya Rijalul Muwatta, rawi-rawi hadis di kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik, disusun oleh Al-Imam As-Suyuti. As-Suyuti membawakan perkataan Al-Imam Malik, lam nahmilil ilm illa an ahlihi, yang artinya tidak diambil ilmu itu kecuali dari ahlinya, kecuali dari ahlinya. Adapun dari orang-orang yang tidak ahli, maka tidak boleh diambil. Seperti perkataan Abu Zinad tadi, tidak diambil ilmu. Aku jumpai di Madinah 100 orang yang amanah semuanya, tapi tidak diambil hadis dari mereka, karena dikatakan bahwa mereka bukan ahlinya. Barangkali inilah yang bisa kita bahas. Sebetulnya pembicaraan mengenai ini masih panjang sekali, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu dan saudara-saudara perlu bertanya mana yang mungkin ditanyakan, khususnya mengenai masalah atau bab yang sedang kita bahas. Silakan. Bagaimana sikap kita dengan hadis dari Mi'sar, bukan hadis ini, asar. Ia berkata bahwa saya mendengar Sa'ad bin Ibrahim berkata, la yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa as-siqat. Tidak boleh menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang terpercaya. Iya. Kalau orang yang tidak siqah di dalam hadis, dia akan membawakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Berapa banyak orang-orang yang tidak ahli di dalam hadis, maka dia membawakan riwayat seperti perselisihan umatku adalah rahmat, ikhtilafu ummati rahmat. Ini tidak pernah keluar dari orang yang ahli hadis, kecuali untuk memberikan penjelasan bahwa hadis ini tidak ada asal usulnya, yang telah diterangkan oleh para imam, para ulama kita yang ahlinya. Tapi keluar dari orang-orang yang tidak ahlinya. Karena itu Sa'ad bin Ibrahim mengatakan tidak boleh menceritakan dari Rasulullah SAW kecuali orang yang siqat, terpercaya dalam hadis. Nah, kalau kaidah ini
dipegang betul-betul oleh kaum muslimin, maka mereka akan hati-hati, tidak sembarangan seperti sekarang. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Ini hadis tidak ada asal usulnya. Peringatilah maulidku, karena barang siapa memperingati hari kelahiranku akan dapat syafaatku atau ganjaran sekian. Ini hadis tidak ada asal usulnya, ini hadis-hadis palsu, dusta atas nama Rasulullah SAW. Dan terancam pembuatnya dan orang yang membawakannya, bukan untuk menjelaskan kepalsuannya, dengan sabda Nabi, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka silahkan dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Ini hadis mutawatir, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Atau hadis yang lain lagi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man haddatsa 'anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain." Barang siapa yang menceritakan dariku satu hadis palsu yang telah diketahui kepalsuannya, telah diketahui oleh siapa? Oleh ahlinya. Dan dia sembarangan membawakannya, tidak bertanya lagi kepada ahlinya, maka dia termasuk salah satu dari dua pembohong. Pertama yang membuat hadis palsu tersebut, kedua dia yang membawakannya. Lihat, kalau bukan orang yang terpercaya di dalam hadis, membawakan hadis akan hancur. Imma dia membawakan riwayat-riwayat yang tidak ada asal usulnya, yang palsu, yang sangat lemah, yang munkar, yang batil. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Sepakat para imam ahli hadis, hadis ini sangat lemah dari jurusan sanadnya dan maudhu, palsu dari jurusan matannya. Atau dia membawakan hadis-hadis sahih tapi salah. Imma salah paham, salah membawakan, dan seterusnya. Adapun orang-orang yang ahlinya tidak berarti tidak salah, tapi lebih banyak benarnya, kesalahannya mungkin bisa dihitung dengan jari. Karena manusia memang tempat berbuat salah dan dosa. Sekarang kan serampangan orang bawakan hadis. Serampangan. Hadis apa saja dibawakan. Apa yang dimaksud dengan ayat atiullaha wa atiur rasul? Atiu ini dengan huruf ta, bukan huruf ta, ya. Oleh karena itu kalau mau nulis ayat Al-Quran, lihat aja langsung ayatnya, jangan langsung tulis nanti salah. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu. Apakah boleh kita mengikuti pemimpin yang tidak memakai hukum Islam? Islam telah mengajarkan ketaatan kepada pemimpin mutlak, dalam arti baik pemimpin itu pemimpin yang saleh maupun pemimpin yang fajir, durhaka. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara penanya dan saudara-saudara sekalian di studio ini maupun yang sedang mendengar, silahkan mentelaah, meneliti kitab-kitab, seluruh kitab para ulama Ahlus Sunnah. Pasti ada bab itu, kewajiban taat kepada pemimpin selama tidak diperintah maksiat. Apabila diperintah maksiat, tidak boleh mendengar, tidak boleh mentaatinya. Idza umira bi maksiatin, kata Nabi SAW, fala sam'a wala ta'ah. Tetapi tidak keluar dari kepemimpinannya, tidak mengangkat senjata kepada mereka, kepada pemimpin, atau dengan bahasa yang lain, tidak memberontak, tidak menjatuhkannya. Kalau dia berbuat kezaliman, dia melakukan pelanggaran, imma pemimpin itu sudah tahu, memiliki ilmunya atau tidak. Jangan kita sangka-sangka.
dari kejauhan. Datangi pemimpin itu. Saudara sudah tahu ini haram, ini tidak boleh, ini diperintah, ini dilarang. Tidak boleh kita menyangka dari kejauhan. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Awaslah kamu dari sangka-sangka.